Ya, annyeonghaseyo Yorbun, balik lagi di Korea Mandiri. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di bab 3 ya, yang kemarin tentang kalimat tanya atau kata tanya, teman-teman ya. Ini digunakan untuk Anda bertanya ya ketika Anda sudah di Korea, sudah bekerja misalkan ya. Ini ada macam-macam teman-teman untuk kata tanya yang kita rangkum di sini sekitar 12 ya. Jadi ada 12 kata tanya yang biasa muncul, seperti yang langganan muncul bahasanya seperti itu. Ya. Mulai dari kata tanya yang pertama, ini nanti wajib teman-teman hafal ya. Jadi di akhir sesi ini saya minta nanti Anda untuk hafal teman-teman. Yang pertama ini ya, nomor 1. Kalimat tanyanya bunyinya adalah nugu. Ya, kemarin sudah disinggung di pertemuan sebelumnya. Nugu artinya adalah siapa. Ingat-ingat ya. Nugu berarti kalau Anda mendengar kata-kata nugu, isarami nugu imnika misalkan. Nugu itu berarti artinya siapa. Ya, isarami orang ini, nugu imnika. Orang ini siapa? Seperti itu ya. Jadi nugu maknanya adalah siapa. Menanyakan apa? Menanyakan orang, teman-teman ya. Nugu itu khususon untuk menanyakan orang. Contoh yang pertama ini ya. Ge sarami nugu imnika. Nah, kemarin sudah diisi ya. Ge kata tunjuk itu, oke. Saram artinya orang, i partikel subjek. Jika ada partikel subjek kita artikan ke depan dulu ke sini, ya. Orang itu dekat, ini ya, teman-teman. Nugu imnika, ini kan ada imnika. Imnika itu kan kalimatnya formal, artinya apakah. Kemudian nugu artinya siapa. Jadi kalau ada seperti ini, nugu imnika, Anda artikan langsung ya, kata tanyanya saja ini, nugunya saja. Jadi kalau kita artikan, gesarami orang itu ya dekat, nugu imnika berarti siapa. Seperti ini ya, teman-teman. Silakan diisi. Sudah ya. Kemudian yang kedua ini, nugurang gachi sarayo. Ini teman-teman ya. Nugurang. Ya, rang itu artinya dengan atau ke, teman-teman. Nugurang, kemudian gachi sarayo. Gachi ini kan tulisannya gati ya. Anda bacanya jangan gati, tapi dibacanya gachi. Kenapa gachi, Sam? Karena konsonan tiet di akhir bertemu dengan vokal i, khususon teman-teman, artinya hanya bertemu dengan vokal i, maka si tiet berubah bunyi jadi ciet dan di sini naruhnya bunyi awal. Jadi dibacanya gachi. Ya, gachi maknanya bersama, teman-teman. Sarayo maknanya adalah tinggal. Salda itu tinggal. Jadi kalau kita artikan gimana? Ada subjek nggak di sini? Tidak ada ya. Tidak ada teman-teman ya, tidak ada subjek. Jadi kita artikan Anda tuh tersirat ya. Anda salda tinggal. Tinggal, kemudian gachi bersama. Kemudian rang dengan, kemudian nugu. Nugu itu siapa? Seperti ini untuk artinya ya. Nugurang gachi sarayo. Bisa Riri sih nugurang gachi sarayo. Mbak Riri, Anda tinggal bersama dengan siapa? Seperti itu untuk jawabannya. Silakan diisi teman-teman bagi yang belum ngisi ya. Sudah? Kalau sudah kita lanjut teman-teman. Sudah belum? Oh, ini bisa ya di. Sudah, Sam. Kalau sudah nomor 2 ini. Nomor 2 kemarin juga sudah diisi ya. Oke, coba bantu jawab dulu. Ini ada muot dan muo, teman-teman ya. Keduanya ini, muot dan muo ini artinya apa? Jadi maknanya itu apa, teman-teman? Untuk menanyakan apa? Menanyakan benda, teman-teman. Ini ya, untuk menanyakan benda nih. Contoh yang pertama, igoshi ya, muotim nikah. Seperti ini ya. Sini ada kata tunjuk i artinya ini, kemudian got artinya benda, terus ada lagi i ya. I yang belakang ini dia adalah partikel subjek, teman-teman, yang menandakan bahwa yang depan ini adalah subjek seperti itu ya. Jadi ini tidak perlu diartikan karena dia hanya sebagai yang namanya partikel subjek ya. Dia hanya punya fungsi sebagai partikel subjek. Kita artikan dari got dulu ya. Got artinya benda. Benda, kemudian ada kata tunjuk i artinya i ini. Benda ini muosim nikah. Muot artinya apa? Muot artinya apa? Seperti itu ya. Apa seperti ini ya. Jadi igoshi muosim nikah, benda ini itu apa? Kayak gitu ya. Benda ini itu apa sih? Ya, kemudian ada lagi muhago isoyo. Di sini tidak ada subjek ya, teman-teman. Oke. Jika tidak ada subjek, ini kan nggak ada partikel en, nen, iga, dan keso yang tadi Anda sebutkan ya. Jika tidak ada, maka Anda translate dari belakang ya. Gois artinya apa? Artinya sedang ya. Seperti ini, Anda kemudian sedang tuh taruh.
sedang. Kemudian hada itu melakukan, teman-teman ya. Ini gois itu artinya sedang. Masih ingat ya tadi ada gois, ada gosip. Gois itu artinya sedang. Kemudian hada ini melakukan ya. Melakukan. Kemudian mo artinya apa ya, seperti ini. Jadi Anda sedang melakukan apa? Tuh, mo hago isoyo. Misalkan baru sih juga mo hago isoyo. Mas, baru sekarang Anda sedang melakukan apa? Kayak gitu ya. 저는 지금 badminton을 쳐요. Seperti itu ya. Saya sekarang sedang bermain badminton seperti itu. Oke, teman-teman. Kurang lebih penjelasannya seperti itu. Jadi ada yang pertama nomor 1 nugu, yang kedua muot ya, muot atau mu artinya apa, teman-teman? Kemudian yang ketiga adalah motion. Ini ya. Yang ketiga ini bunyinya adalah musen, teman-teman. Ingat-ingat ya. Musen. Musen itu artinya adalah yang apa. Sebetulnya Anda artikan apa saja boleh ya, hanya apa saja itu boleh. Tapi di sini diberikan detail bahwasanya ada namanya yang apa. Ya, menanyakan benda tapi ada pilihannya. Maksudnya gimana, Sam? Jadi misalkan ditanyakan, Anda itu menyukai musim yang apa? Sekarang ini hari apa? Seperti itu. Kan pakainya musen, teman-teman. Jadi contoh ya, contoh yang pertama nih, saya minta tolong siapa ya? Dari bawah, Mas Agus. Silakan dibaca Mas Agus yang ini. Musen, kemudian Giojolen, gie, Giojolel, gejorel, Giojorel, kemudian ini Jo, Joheo, Jo hanya tidak dibaca, oh, berarti Jo. Joheo, Hmm? Joheo, Ini hanya tidak dibaca, berarti hanya Jo. Joaheo, Joaeo ya. Ulangi Mas Agus. Musen, Hmm. Giore, Hmm. Giojorel, Joaheo, Gejorel. Giojorel, Hmm. Joaheo. Oke. Musen Giejorel Chwahyo, seperti itu ya. Di sini tidak ada subjek ya, teman-teman. Ada subjek nggak Mas Agus? Nggak Gak ada ada. ya. Jadi di situ kan tidak ada subjek ya. Maka teman-teman artikan dari belakang ya. Musen ini artinya di atas ya, yang apa. Kemudian Gejol ini musim. Chwa ini artinya suka. Jadi kalau kita artikan gimana? Suka musim apa? Oke, Anda. Kemudian kita ke belakang ya. Chwa. Menyukai atau suka, menyukai, kemudian Gejol musim Yorobun. Musim. Nah, ini Anda bisa tuliskan musim apa seperti ini, atau musim yang apa, kayak gitu juga boleh ya. Nah, ini juga boleh. Jadi bebas, teman-teman. Tetapi di sini ya, kan kalau misalkan yang apa ataupun apa, keduanya itu pakainya musen. Kenapa? Karena musen di sini kan menanyakan musim. Anda menyukai musim apa? Musim di Korea itu hanya ada 4. Ya. Di sini kan keterangannya adalah menanyakan benda tapi ada pilihannya, teman-teman. Ya. Makanya ketika Anda menanyakan musim, pakainya musen, bukan pakainya muo. Seperti itu ya penjelasannya, bahwasanya untuk musen itu digunakan menanyakan benda yang ada pilihannya, teman-teman ya. Jadi menanyakan ini kan tadi, Anda menyukai musim apa? Kan diartikan seperti itu saja juga boleh ya, teman-teman. Tetapi untuk detailnya, karena dia keterangannya adalah musim, musim itu kan sudah ada pilihannya. Ada 4 tuh, teman-teman. Jadi Anda bisa jawab, pilih salah satu kayak gitu kan. 무슨 계절을 좋아해요? Anda menyukai musim apa? 저는 봄을 가장 좋아해요. Saya sangat menyukai musim bom. Ya. Musim bom itu semi, teman-teman ya. Semi seperti itu. Oke. Jadi musen itu penjelasannya adalah untuk kata benda ya, yang ada pilihannya. Untuk artinya itu apa saja boleh, hanya apa seperti yang tadi ya. Mu atau apa satunya tadi? Muat ya, muat atau mu ini. Ini juga sama sebenarnya, diartikan apa. Cuma bedanya yang ini lebih umum, ya Robun. Nah, untuk menanyakan umum, untuk benda lah seperti itu. Kalau ini kan sudah ada pilihannya. Nah, contoh yang kedua, ini masih Mas Agus ya. Silakan dibaca Mas Agus.
오늘은 Ya. 무슨 요일이에요? Oneurun, betul. Kemudian musen. 무슨 Mm-mm. 요일이에요? Oke, betul ya. Saya coba bantu translate sedikit ya. Mas Agus, onel tuh artinya ada subjek nggak di sini? Tadi kita cek dulu ya. Ada subjek nggak? ada. Ada. Subjeknya apa? Itu onel. Onel ya. Onel ya. Onel artinya adalah hari ini. Hari ini ya. Kemudian yoil. Yoil itu artinya hari. Berarti gimana? Kalau diartikan. Hari ini Mm-mm. hari yang apa? Oke. Atau hari ini hari apa? Itu saja boleh ya. Oke. Ya, seperti itu ya. Hari ini hari apa? Seperti ini saja boleh, teman-teman. Tidak apa-apa. Tetapi Anda pahami bahwasanya di sini kalimatnya musen, ya. Kalau musen berarti sudah ada pilihannya. Kan ditanya hari ini hari apa? Hari itu ada berapa? Ada 7 ya. Artinya Anda bisa milih salah satu dari 7 itu, ya. O늘은 무슨 요일이에요? Hari ini hari apa? Ya, hari ini hari apa sih? Hari Kamis ya. Berarti 목요일, teman-teman ya. 오늘은 목요일이에요. Seperti itu jawabannya ya. Makanya untuk pakai musen itu dia sudah ada pilihannya, teman-teman. Jadi Anda bisa menjawab itu berdasarkan ya pilihannya itu, ya, teman-teman. Kalau hari berarti kan pilihannya sudah ada 7 ya. Ya itu penjelasannya bisa dipahami ya, teman-teman, untuk musen yang muot dan musen. Bisa ya? Oke? Kalau bisa kita lanjut. Terima kasih Mas Agus ya. Nomor 4. Ini ya. Kita coba lanjut. Nomor 4 itu kalimatnya adalah odi, teman-teman. Ya, odi. Odi itu artinya apa? Odi artinya adalah mana. Kalau ada odi, berarti dia menanyakan apa, teman-teman? Menanyakan tempat atau lokasi ya. Seperti ini. Jadi odi itu maknanya adalah menanyakan tempat atau lokasi. Contoh kalimatnya gimana? Yang ini contohnya. Saya coba tanya ya. Mas Purdi, silakan dibaca Mas Purdi. 고형이 어디예요? Ulangi, bukan gohyong itu. Eh. Coba dibaca lagi. 고형이 kan Sam? Apa bukan? Gohyong apa gohyang? Ini kok gohyong gimana? Goyang. Iya, 고양이 어디예요? Oke, goyangi odieyo. Goyang ini kampung halaman, Mas Purdi. Tapi kalau kita artikan gimana? Di mana kampung halamanmu? Oke. Ada subjeknya Mas Purdi di sini? Ada Sam itu yang gohyang. Nah, berarti artikan subjeknya dulu. Berarti kampung halamanmu. ya, betul ya. Kampung halaman. Ya, kampung halaman. Anda. Terus odieyo berarti di mana ya langsung ya. Di mana? Iya, seperti itu. Kayak gini ya, teman-teman. Bisa dipahami nggak kira-kira? Bisa ya. Odi itu maknanya mana? Lo odieyo ya sih tambahin saja. Oh, itu di mana? Seperti itu. Oke. Goyang tadi kampung halamannya. Ini Mas Purdi dibaca, silakan. 여기가 어디입니까? Yogiga odi imnika. Oke, betul. Yogi itu kata tunjuk tempat, artinya apa? Di sana Sam. Di sana. Yogi. Di sini. Di sini, betul. Untuk ininya ada subjek nggak di situ? Ada ya? Ada subjek nggak, Mas Purdi? Yogi. Nah, betul ya. Subjeknya adalah ini, yogi. Kan ada partikel ga nih. Kita subjeknya adalah yogi. Berarti di sini
Kemudian Di sini Udimnika. Odiimnika. Sini Di sini itu tempat. di mana? Seperti ini artinya. Di sini itu di mana? Iya, seperti itu ya. Ini tuh konteksnya adalah teman-teman menanyakan tempat ketika Anda tidak tahu arah ya. Misalkan Anda sedang berwisata, kemudian Anda nggak tahu arah. Sini di mana ya? Yogi Gaudim nikah, Anda seperti itu. Jadi ini tuh di mana ya? Kayak gitu ya. Jadi kalau secara kalimat informal ya, ini itu di mana sih? Kayak gitu. Ini tuh di mana? Yogi Gaudim nikah. Di sini ya, sini itu di mana? Kayak gitu. Dia nanya tempat teman-teman. Jadi maknanya adalah teman-teman sedang ini ya tersesat kayak gitu. Misalkan Anda tidak tahu arah nih ya, Anda wisatawan, kemudian Anda nanya ke orang situ ya, Nejiman, Yogi Gaudim nikah, kayak gitu teman-teman. Bisa ya. Untuk Odi artinya adalah mana ya teman, menanyakan tempat seperti itu. Oke? Bisa dipahami? Bisa ya. Kalau bisa kita lanjut teman-teman ya, nomor 5. Nomor 5 ini ya bunyinya adalah one. Ingat-ingat ya. One. One itu artinya adalah yang mana, teman-teman. Oke. Jadi one artinya adalah yang mana ini. Kalau tadi odi artinya adalah tempat ya. Kalau one artinya adalah yang mana, menanyakan pilihan tempat. Jadi tempatnya itu ada pilihannya, teman-teman. Seperti contohnya yang pertama ini ya. Saya minta tolong siapa nih? Mas Nortan, dibaca silakan. 오늘 식당에서 먹을 거예요. Oke. Artinya gimana, Mas Nortan? bentar. Kita kita makan apa di restoran nanti? Kita, kemudian ini ada tata bahasa ya. Artinya mungkin akan akan ya, akan saja nggak apa-apa. Kita akan makan makan betul. di restoran Eso diartikan apa? di Boleh. Terus Ciktang restoran restoran. Kemudian one yang mana? ya betul. Seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk one itu maknanya adalah dia yang mana. Jadi ada pilihan tempat, mungkin di tempat tersebut banyak restorannya, makanya dia nanyain pakainya one ya. One 식당 goyo. Kita akan makan di restoran. Nah, di restoran 식당 artinya di restoran teman-teman. Eso kan di atau dari ya. Kita artikan di. Kemudian ono yang mana, seperti itu. Yang ini Mas Nortan dibaca lagi. 오늘 나라에서 왔습니다. Artinya datang negara. Oh, negara. Ya, kamu datang dari negara yang mana? Betul ya teman-teman. Anda kemudian was itu maknanya Was itu datang. Ya, sudah datang. Kenapa sudah datang? Karena di sini ada as. Ingat nggak? Ada as, os, dan has. Ini dari kata dasarnya oda. Ya, oda ini seperti ini teman-teman. Oda ditambah dengan, sebentar saya coba cari filenya dulu. Ini ya. Kata dasarnya itu adalah oda seperti ini. Mana dia? Oda ditambah dengan as ya. Seperti ini. Ditambah dengan as, maka kalau digabung ini ya, jadinya gimana? Jadinya seperti ini. Jadinya adalah was. Nah, dari o tambah dengan as, jadinya adalah was seperti ini. Was artinya apa? Artinya adalah sudah datang. Oda itu datang ya. Kalau as artinya adalah sudah. As, os, dan has. Masih ingat ya? Ada 3 itu. Seperti itu, teman-teman. Makanya kita artikan di sini, Anda sudah datang atau Anda datang itu juga boleh, langsung datang. Tapi Anda perlu dipahami bahwasanya untuk as ini kalimatnya lampau. Ya. Anda datang dari eso. Eso itu kan artinya di atau dari, teman-teman ya. Untuk eso ini artinya di atau dari, kita artikan dari ya. Anda datang dari kemudian nara itu negara
one negara yang mana atau negara mana itu juga boleh. Kayak gini saja juga boleh ya. Kalau negara kan berarti ada pilihan negaranya ya, teman-teman. Banyak ya, pilihan tempatnya kan banyak tuh, negara Nepal, negara Indonesia, atau negara Thailand dan lain sebagainya. Ya, bisa dipahami ya, Odi itu mana, kalau Ene yang mana. Kayak gitu ya. Berarti ada pilihan tempatnya. Oke, teman-teman. Kalau bisa kita lanjut ya. Nomor 6. Nomor 6 itu kalimatnya adalah onje. Ingat-ingat ya. Onje ini, onje. Onje itu artinya adalah kapan. Kalau kapan berarti menanyakan apa? Menanyakan waktu, teman-teman ya. Jadi nomor 6 ini onje menanyakan waktu. Selanjutnya Kamaya. Dibantu baca Kamaya. Kariska, silakan Kariska. Kariska, halo. Silakan audionya dinyalakan, Kariska. Ya, Sam. Nah, silakan. Dibaca ya. Onje. Sengil. 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 Sengili. Realnya Onje. pindah ke sini, berarti realnya naik ke sini, dibacanya R berarti. Senggiri. Sengiri. Oh, sengiri. Ya, terus yang ini. Sengiri. Onje. Ya, yang ini. Ibnika. Ini ada biep ketemu nian, berarti biep dibaca Imida. imnida. Iya, dibacanya M, betul. Ini akhirnya apa? Kok nida? Ini apa? Sangkiok bunyinya. Ka. Ya, berarti Imnika. Ya, ulangi. Sengiril. Onje Imnika. Ya, sengiri onje imnika, seperti itu. Sengil ulang tahun. Ada subjek nggak, Kalina? Kariska? Ada. Ada, mana subjeknya? Sengiril. Ya, subjeknya adalah sengil ini ya. Sengil ini, sengil. Artinya ulang tahun. Ya, ini ulang tahun. Kemudian imnika kan kalimat tanya ya. Dia udah ada onje. Berarti gimana artinya? Berarti Kapan ulang tahun? Oke, bisa kapan ulang tahun atau kalau dari subjek itu ulang tahun. Jadi subjeknya dulu ya. Ulang tahun Anda seperti ini. Baru kapan onje imnika ini ya. Ini diartikan kapan. Seperti itu ya. Sehingga onje imnika. Kayak gini. Oke? Yang ini Kariska, baca lagi. Onje. Onje, betul. Ke. Wase soyo. Jadi bacanya itu yang ini dibacanya wa saja. Nanti siotnya dibacanya ke sini. Ya. Pokoknya perhatikan sampingnya. Sampingnya itu ada vokal nih. Berarti yang ini kita baca hanya wa saja. Oke. Nanti si siotnya itu ke sini ya. Si sang siotnya ini pindah ke sini, ke iyang, menggantikan iyang. Jadi bacanya wa soyo. Bukan was soyo kayak itu bukan kan ya. Tapi wa soyo. Kayak gitu ya. Bisa diulangi. Onje hanguke wasoyo. Ya, seperti itu. Sama kayak yang ini ya. Ini tadi apa dibacanya? Coba diulang. Ini saja satu kalimat ini. Sengeril. Sengeril. Ini sengi, terus realnya ke sini, samping i, berarti sengi. realnya ke sini, samping i, berarti dibaca r, berarti sengi.
Nah, Sengiri. seperti itu. Iya, sengiri ya. Bukan sengeril. Oke, seperti itu ya, Kak Ariska. Jadi Ya. perhatikan untuk membacanya. Kalau misalkan ada konsonan di akhir kayak gini, ini kan konsonannya di akhir nih. Ketemu dengan vokal, ya ini kan vokal ya. Vokalnya bebas, teman-teman. Semuanya vokal itu diawali dengan iyang. Maka si konsonan yang di akhir ini dia naik menggantikan iyang ke sini. Ya, berubah menjadi bunyi awal. Bunyi awal itu apa? Ya bunyi awalnya seperti apa? Real berarti bunyi awalnya R. Kalau ini kan seng il i, ya enggak? Anda bacanya jangan bukan seng il i tapi sengiri. Ya, sengiri seperti itu. Oke, yang ini juga sama. Ini bukan wasoyo tapi wasoyo. Oke, kenapa siotnya pindah ke iyang sini? Ingat-ingat ya. Oke, Kariska ini Hangguk. Hangguk itu Korea. Was itu sudah datang. Berarti Kapan oke, kapan dulu betul. Kemudian setelah kapan? Anda. Anda Kemudian was datang datang. Kemudian diartikan ke betul. Terus Hangguk Korea? Korea. Seperti ini teman-teman ya. Jadi kapan Anda datang ke Korea? Onje Hangguk wasoyo. Kalau ini onje diartikan pertama ya. Untuk kata keterangan waktu ya, itu boleh diartikan pertama, teman-teman. Mama, open. Oke, Kariska, terima kasih. Selanjutnya, bisa dipahami ya untuk onje ya. Artinya kapan, teman-teman. Maknanya onje itu kapan. Ya, kemudian nomor 7. Kita coba lanjut. Nomor 7 ini ada kalimat tanya, bunyinya adalah olma, teman-teman ya. Ada olma. Olma itu artinya apa, Sam? Olma ini artinya adalah berapa harga ya. Menanyakan apa? Menanyakan uang ya, atau menanyakan harga. Misalkan 아저씨 이 포도는 한 개에 얼마예요? Kayak gitu. Kemudian 아저씨 이 바지는 한 개에 얼마예요? Kayak gitu ya. Celana ini satu buahnya berapa? Satu setel. Celana itu pakainya apa ya? Pakai setel ya. Bol berarti ya. Bol 얼마예요? Kayak gitu. Jadi olma itu menanyakan harga atau menanyakan uang seperti itu ya. Contoh yang ini nomor 7. Saya minta tolong siapa nih? Kalina ya. Kalina silakan dibaca. Kalina silakan. Halo Kalina. Oke, Mas Haris silakan dibaca Mas Haris. Iga bangi Terus olma yeyo. olma Iga bangi yeyo. olma yeyo. Saya bantu ya Mas Haris. Gabang itu artinya tas. Ya, Sam. Jadi kalau Tas. kita artikan apa? Berapa harga tas ini? Ada partikel subjek gak Mas Haris? Ada, Sam. Ada, mana partikel subjeknya? Yang vokal I. Nah ini ya. Berarti ini adalah subjeknya. Ini Ya. diartikan pertama. Berarti gabang tadi artinya apa? Tas ini. Tas ini, betul Tas ya. ini. Kemudian olmayeyo berarti menanyakan berapa Olma yeyo. Harganya berapa? Berapa ya, harga? Berapa harganya seperti ini Ya. ya. Tas ini berapa harganya seperti itu. Atau tadi ya bisa dari belakang sebetulnya teman-teman. Berapa harga tas ini itu juga boleh. Tapi disarankan dari subjek dulu ya. Dari subjek ke depan ke sini baru Iya, nanti Sam. ke belakang. Kayak gitu ya. Olma itu menanyakan harga. Jadi berapa harganya seperti itu. Sini Mas Haris dibaca lagi. Wolgebi olma yeyo. Oke, Wolgep itu gaji. Berarti kita artikan yang mana dulu? Gaji dulu, Sam. Oke, gaji. Nah, ini gajinya Anda ya. Ini Kita gaji tersirat. Anda, kemudian Berapa? berapa? Ini hanya berapa saja ya, tidak perlu ditanya berapa harganya. Enggak ya, teman-teman. Gaji Anda Biasa. berapa? Ya, misalnya seperti itu. Wolgebi 얼마요? 월급이 한 달에 얼마요? Misalnya seperti itu. Gaji Anda satu bulan itu berapa? Misalnya seperti itu ya. Oke, bisa dipahami ya. Olma itu artinya adalah berapa
berapa. Bisa menanyakan harga atau uang. Berarti kategorinya uang ya untuk olma ini tadi. Oke? Bisa dipahami teman-teman? Kalau bisa kita lanjut di nomor 8 ya. Nomor 8 kalimatnya adalah miot. Kalau di atas tadi adalah olma, berapa harga ya, untuk menanyakan harga atau uang. Kalau miot, ini artinya berapa, tapi menanyakan satuan. Ya. Menanyakan jumlah atau berapa satuan, seperti itu. Contoh ya. Contoh ya, yang pertama ini. Saya minta tolong siapa nih, dibaca nih. Mas Faras, silakan Mas Faras. Ya, sih. 지금 몇 시예요? Ulangi. 지금 Jigem. 지금은 Nah, jigemen kemudian. 지금 aja soalnya Sam tulisannya. Oh, Enggak. di buku Iya. jigem saja. Di buku tuh 지금 saja. Oke, tambahin ya, Yorobun. Oke, Sam. 지금은 Jigemen kemudian 예요. miotsi. 예요. Miotsi yo, betul. Jigem artinya sekarang, Yorobun. Berarti Sekarang. kalau kita artikan gimana, Mas Faras? Yang sekarang dulu ya, Sam. Iya, betul. Dari partikel subjek dulu ya. Ada nggak partikel subjeknya? Ada ya? Yang itu, Sam. Kan, betul. Berarti Sekarang. kemudian ke belakang. Ya ke belakang, Si. Sam. Apa itu sih? Si satuan jam ya. Ya, betul. Sekarang jam, kemudian miot Berapa? betul. Seperti ini ya, teman-teman. Ji금 몇 시예요? Sekarang jam berapa? Seperti itu. Jam ini kan berupa satuan ya. Makanya tadi untuk miot dikatakan bahwa menanyakan jumlah atau berapa satuan. Seperti itu. Ji금 몇 시예요? Sekarang jam berapa? Oke. Ada lagi yang ini, Mas Paras masih dibaca lagi? Silakan. 개조기. Hah? 개조. 개조. Gajo. gajo ya. 개조기. Terus miot. miot. Terus Si miot. myong. isoyo. Miot myong iso. miot myong. Isoyo. Gajok itu artinya keluarga ya. Ista ini ada. Miot myong itu artinya apa? Itu satuan kemarin sudah ya. Gajok artinya keluarga. Berarti kita artikan keluarga dulu ya, karena ada partikel i sebagai subjek. Keluarga. Kemudian Anda seperti ini, teman-teman. Ada berapa? Ada Berapa gitu ya, Sam? berapa? Ada myong. Apa itu myong? Berapa? Satuan berapa? Satuan orang. Satuan orang ya. Orang ya. Ini ya, jadi keluarga Anda ada berapa orang? Seperti itu ya, artinya gajogi miot nyong isoyo. Sama nggak tulisannya dengan di buku? Sama ya? Sama Sam loh ini. Sama ya. Gajogi miot nyong isoyo. Jadi keluarga Anda, teman-teman, ada berapa orang? Miot nyong berapa orang? Seperti itu. Miot si jam berapa? Miot nyong berapa orang? Oke? Bisa ya? Miot menanyakan berapa satuan seperti itu. Ini ya penjelasannya. Olma berapa harga, kalau miot berapa satuan. Kita lanjut nomor 9 ya. Nomor 9 itu kalimatnya adalah olmana. Ingat-ingat ya. 9 adalah olmana. Berapa lama? Kalau berapa lama berarti menanyakan apa? Menanyakan lamanya waktu. Ini ya teman-teman. Olmana itu berapa lama? Menanyakan lamanya waktu. Wah, ini lumayan panjang ya. Oke, saya mulai dari Mas Ansori. Mas Ansori. Halo Mas Ansori. Mas Ansori tidak bisa merespon ya. Mas Kasiro, halo. Halo, Silakan dibaca. bisa kaji Iya ini bisa kaji terus.
Olmana Golridika. Olmana Golridika. golim. Golimika. Ya, betul. Jadi keduanya dibaca L ya. Huisa adalah kantor. Kaji itu sampai. Olmana di atas tadi ya. Gulim nikah itu waktu yang dicapai. Jadi olmana gulim nikah itu berapa lama? Saya coba tulis ini. Suaranya mantul ya. Mau saya mute dulu. Ini ya. Saya coba artikan dulu untuk yang ini teman-teman. Huisa kaji olmana gulim nikah ya. Olmana itu kan berapa lama? Ya. Jadi kita tuliskan dulu di sini. Berapa lama ya. Gulim nikah. Waktu yang ditempuh. Gulim nikah itu waktu yang ditempuh teman-teman ya. Ditempuh ya. Nah ini ya Robun. Huisa kaji olmana gulim nikah. Berapa lama waktu yang dibutuhkan atau waktu yang ditempuh untuk sampai. Kaji itu maknanya sampai ya. Sampai sini. Sampai kemana? Sampai ke perusahaan. Sampai ke kantor atau ke perusahaan seperti ini ya untuk artinya. Kemudian Mas Kasiro lanjut ya. Mas Kasiro halo. Iya loh. Dibaca yang ini. Almana Karyo Ya. Yahayo. Oke betul. Gidari menunggu. Yahyo harus. Berarti artinya gimana Mas Kasiro? Harus menunggu Oke betul ya. berapa lama? Saya ini ya teman-teman. Saya harus Yahyo. Ini Yahyo itu artinya harus ya. Harus menunggu Gidari. Menunggu Gidario. Ini Gidario ya. Maknanya Gidarida. Artinya menunggu. Saya harus menunggu olmana. Berapa lama. Seperti ini ya untuk artinya. Silakan diisi teman-teman ya. Huisa kaji olmana golim nikah. Berapa lama waktu yang dibutuhkan atau waktu yang ditempuh untuk sampai ke perusahaan. Kaji itu sampai ya. Kemudian Huisa itu kantor atau perusahaan. Kemudian olmana Gidario Yahyo. Nah, saya harus menunggu berapa lama seperti itu ya. Silakan diisi dulu. Sudah belum? Sudah ya? Sudah ditulis? Sudah, Sam. Kalau sudah kita lanjut teman-teman. Di nomor 10 ini ya. Oke, di sini Oke, ada nomor 10 teman-teman. Bunyinya adalah otoke ya. Otoke adalah bagaimana cara ya. Berarti menanyakan suatu pendapat. Otoke maknanya adalah bagaimana cara menanyakan suatu pendapat. Seperti itu ya, teman-teman. Dia ada yang belum ya? Kalina, halo. Ya, Sam. Tadi susah dipencet apanya. Aduh. Ya, silakan ini dibaca Kalina, yang ini. Hakyoe, otoke, yo. Ayo. Ada partikel Kayo. subjek nggak di situ? Nggak ada. Nggak ada. Berarti kita artikan dari belakang. Belakang, betul. Di situ ada gayo. Berarti otoke gayo, bagaimana Cara. Oke, saya tulis dulu ya, bagaimana cara. Kemudian Pergi ke gayo. sekolah. Pergi, betul. Kita artikan apa ini? Ke. Tuh ya. Ke, kemudian hakyo,
Nah, Seperti ini ya. Hakyoe otoke gayo, bagaimana caranya pergi, yorobun, ke sekolah. sekolah. Seperti itu. Bisa ya? Jadi otoke maknanya adalah bagaimana cara. Seperti itu. Kemudian yang ini. Dibaca lagi Kalina. Hanguk oral otoke gongbuheo. Gongbuheo, betul. Gimana artinya? Gongbuhada belajar. Hangguko bahasa Korea berarti Bagaimana cara belajar bahasa Korea? Sam, bagaimana cara cara belajar bahasa Korea. ini ya. Oke, betul ya. Kemudian bisa dipahami nggak untuk otoke teman-teman? Bisa ya. Otoke maknanya adalah bagaimana cara menanyakan suatu pendapat. Ya gitu ya. Kemudian nomor 11, ini ada oton teman-teman ya. Oton itu yang bagaimana. Ini juga sama ya, dia menanyakan suatu pendapat teman-teman. Yang bagaimana, seperti itu ya. Contoh ya, ini pendapatnya lebih ke pendapat pribadi. Ya semuanya pendapat itu dari pribadi ya. Oton maknanya yang bagaimana. Kalau otoke bagaimana cara itu ya. Oh, lebih berarti gini bedanya teman-teman ya. Untuk yang nomor 10 itu kan cara ya. Jadi bagaimana cara pendapat. Cuman lebih ke kayak gimana sih caranya kayak gini kayak gitu ya. Tapi kalau yang ini yang bagaimana. Ya, kalau yang bagaimana berarti lebih ke keinginan seperti itu ya. Contoh ya. Contoh yang ini untuk oton. Saya minta tolong siapa ya? Mas Agus. Mas Agus dibantu baca untuk yang ini. Oton iralhagu sip oyo Oton irel hago sipoyo. ya shipoyo betul. Il itu bekerja, hada melakukan. Gosip apa gosip Mas Agus? Gosip ingin. Iya ingin. Berarti kalau kita artikan gimana? Ingin bekerja. Ingin. Terus hada Melakukan il bekerja. pekerjaan. Melakukan pekerjaan. Yang mana? Ya. Yang mana? Bagai gini ya. Kan oton yang bagaimana artinya. Ini kan lebih ke kayak keinginan pribadi, bener nggak sih? Nah, keinginan orang yang ditanya gitu loh. Oton irhagu shipoyo. Jadi Anda itu ingin melakukan pekerjaan yang bagaimana. Kalau yang atas itu gimana cara. Lebih ke kayak nanyain solusi tentang pengen pergi ke suatu tempat kayak gitu. Atau cara memecahkan suatu masalah kayak gitu ya. Kemudian yang ini Mas Agus dibaca lagi. Neabojinen oton sarami oyo. Sarami oyo ini apa? Eyo. Nah, sarami eyo seperti itu ya. Berarti untuk ne abojinen. Aboji itu ayah, ne itu kamu. Berarti kalau ne abojinen ayah kamu. Ayahmu atau ayah kamu boleh. Kemudian oton saramieyo berarti gimana? Saram itu orang berarti Ayah kamu orang yang bagaimana. nah betul seperti itu ya, ayah kamu atau ayahmu orang yang bagaimana, seperti ini ya. Seperti itu teman-teman untuk penjelasannya. Bisa dipahami? Bisa ya? Baik, kalau sudah kita lanjut teman-teman nomor 12.
Nomor 12 itu bunyinya adalah we. Ingat-ingat ya, bunyinya adalah we, artinya kenapa, teman-teman. Ya, diartikan kenapa, menanyakan alasan. Ya, menanyakan alasan, teman-teman. Contoh yang ini. Saya minta tolong siapa nih? Mas Purdi, silakan dibantu baca Mas Purdi. We we 한국어를 공부합니까? Oke, betul ya, gongbu hamnika. Hangguko bahasa Korea, gongbu itu belajar. Berarti gimana artinya? Kenapa Kenapa? Kemudian, Anda terus belajar bahasa Korea? belajar bahasa Korea. Seperti ini ya teman-teman untuk artinya. Betul Mas Purdi. We hanggukoro gongbu hamnika. Kenapa Anda belajar gongbu hamnika? Itu gongbu hada kan belajar ya teman-teman. Belajar hangguko bahasa Korea. Yang ini Mas Purdi dibantu baca. 왜 여기 왔어요? Oke. Was itu artinya datang. Berarti kita kalau artikan gimana? We yogie wasoyo berarti artinya gimana? 왜 kenapa? Kenapa? Kenapa Terus datang? Kenapa Anda datang? datang. Kemudian Yogi ke sini. oke, betul ya. Ke sini. Seperti ini ya, teman-teman. Jadi E-nya itu diartikan ke. Nih, betul ya. Terima kasih Mas Purdi. Seperti itu teman-teman untuk penjelasannya ya. Bahwasanya ada 12 ya. 12 kalimat tanya ini. Ya, untuk kalimat tanya ini teman-teman wajib hafal. Saya beri waktu 4 menit untuk Anda menghafalkan. Nanti saya coba tanya teman-teman. Ya. Penjelasannya apa seperti itu. Jadi ada nugu ya, kemudian ada apa lagi tadi? Banyak ya, ada 12. Nugu, odi, onje dan lain sebagainya. Nanti akan saya coba tanya satu-satu teman-teman. Ya, sebelum kita melanjutkan kalau waktunya masih ya. Silakan dihafalkan dulu 4 menit dari sekarang teman-teman.
Ada yang sudah siap? Mas Nortan sudah siap? Insya Allah siap Sam. Silakan Mas Nortan, untuk kata tanya ada 12 apa saja? Nugu itu siapa? Bentar. Nugu itu siapa? Miot. Mo itu apa? Musen itu yang apa? Odi itu di mana? One, benar. One yang mana? Terus Miot itu satuan berapa? Onje itu kapan? Bentar, satu halaman kedua. Miot. Olma itu berapa? Terus otoke itu yang bagaimana cara? Bentar. Oton yang bagaimana? Oke. Orang tua lagi. Atas. W. Oh ya, W itu kenapa? Olmana. Sama satu lagi. Olmana berapa lama? Berapa lama? Saya coba tanya ya. Ya. Kalau onje, Kapan? one, Ono yang mana? odi, Di mana? odi itu mana? Kalau odi di mana? Odi. Kalau nugu, Nugu siapa? kalau miot, Miot satuan. Iya berapa satuan? kalau otoke, Otoke yang bagaimana cara? ya, kalau oton. Oton yang bagaimana? Lancar ya Mas Nortan. Silakan dihafalin lagi. Kalau bisa urutannya biar ini ya. Kalau tadi kan agak kelewat-lewat. Terima kasih. Iya. Selanjutnya ada yang sudah siap, teman-teman? Ayo segera. Ada yang sudah siap? 12. Nugu. Musen atau muo. Ya, musen, muo. Ada yang sudah siap? Kalina, oke. Kalina silakan. Nugu siapa? Oke, terus? Mo apa? Hmm, Musen yang apa? yang apa betul? Odi mana? Ya. One yang mana? Hmm, Onje kapan? betul, Olma berapa harga? betul. Miot berapa satuan? Hmm, Olmana berapa lama? terus? Otoke bagaimana cara? Ya, terus? Oten yang bagaimana? Hmm. W kenapa? Oke, lancar ya Kalina ya. Kalau Olma, tadi artinya apa Olma? Berapa lama? Olma. Berapa untuk Berapa untuk harga? Ya, kalau Olmana iya. Kemudian kalau Nugu. Siapa? Iya, kalau Otoke. Bagaimana cara? Iya, lancar ya. Terima kasih Kalina. Ayo teman-teman, yang sudah siap siapa? Selanjutnya ya. Mas Haris, silakan Mas Haris. Oke, bismillah. Nugu siapa? Betul. Muot apa? Musen yang apa? Ya. Odi mana? One yang apa? Yang mana? One yang mana? Terus? Onje kapan? Olma berapa harga? Oke. Miot berapa satuan? Olmana bagaimana cara? Otok Salah. Olmana berapa? Olmana berapa lama? Nah, terus? Olmana berapa lama? Otoke bagaimana cara? Oton Betul. yang bagaimana? W Betul. kenapa? Oke, lancar ya. Kalau Olmana tadi apa Olmana? Olmana berapa lama? Kalau Olma? Olma berapa harga? Kalau Nugu? Nugu siapa? Iya, kalau Onje? Onje di mana? Onje kapan? Onje kapan? Kalau Otoke? Otoke bagaimana cara? Ya, terima kasih Mas Haris, lumayan lancar ya. Selanjutnya, silakan. Ada yang sudah siap? Ayo, yang sudah siap siapa?
Tidak ada. Mas Agus sudah siap? Halo Mas Agus. Mas Purdi sudah siap, Mas Purdi? Siap, Sam. Silakan Mas Purdi. Nugu siapa, Terus, muot apa, terus, musen yang apa, betul. odi mana, Terus, one yang mana, ya, onje kapan, ya, olma berapa harga, betul. terus miot berapa satuan, Mm-mm, olmana berapa lama, mm-mm, otoke bagaimana cara, ya, oton yang bagaimana, mm-mm, w kenapa. iya betul. Kenapa? Mas Purdi, kalau Olma, Berapa harga, Onje, kapan, Odi, mana, kalau Otoke, bagaimana cara, kalau Nugu, siapa. ya betul. Terima kasih Mas Purdi. Lancar ya. Iya, Sam. Selanjutnya, silakan yang sudah siap. Siapa? Mas Faras sudah siap, Mas Faras? Coba Sam. Ya, silakan. Nugu siapa? Mm-mm. Muot apa? Musen yang apa? Ya, Od terus. mana? One yang mana? Mm-mm. Onje kapan? Onje kapan, betul. Kemudian, Olma harga berapa harga? mm-mm. Miot berapa satuan? Terus, Olmana berapa lama? mm-mm. Otoke bagaimana cara? Terus, Oten yang bagaimana? terus terakhir, W kemana? gue kemana? Kenapa Sam? Kemana? Mana? Kalau Onje, Onje kapan? Nugu. Siapa? Kemudian Olma. Olma berapa harga? Oke, kalau Odi. Mana? Oke, kalau Otoke. Bagaimana cara? Ya, hafal ya Mas Faras ya. Terima Siap. kasih Mas Faras. Oke Sam. Selanjutnya ya sudah hafal. Kariska sudah hafal Kariska? Coba Sam. Ya, silakan Kariska. Nugu siapa? Muot apa? Musen yang apa? Ya. Odi Mm-mm. Terus? one yang mana? Ya. Onje kapan? Terus? Berapa harga? Mm-mm. Miot Ya, miot. satuan. Mana berapa lama? Otoke bagaimana cara? Ya. Yang bagaimana? Yang W bagaimana? W kenapa? W kenapa? Oke. Kariska, kalau Nugu, Siapa? Odi, Mana? Onje, Kapan? Olmana, Berapa lama? kalau Olma, Berapa harga? kalau apa tadi yang terakhir ya? W Kenapa? kenapa? Kalau Otoke, Bagaimana cara? terima kasih Kak Rizka ya. Udah lancar teman-teman. Selanjutnya siapa nih yang belum? Mas Ansori belum ya? Sam. Iya. Sudah hafal belum Mas Ansori? Coba Sam. Ya, silakan Mas Ansori. Nugu siapa? Mm-mm. Ot apa? Musen yang apa? Odi
di mana, Terus onje kapan, one on ya. one yang mana, Ya, terus onje ya. kapan, Heeh. olma berapa harga, Iya, terus miot berapa satuan, olmana berapa lama, berapa lama betul? otoke berapa cara, Hmm? oton yang bagaimana, kenapa, Tadi otoke apa otoke? otoke bagaimana cara, Bagaimana cara? Kalau yang oton? oton yang bagaimana, Oke, betul. Kemudian masih ya, Mas Ansori. Nugu, nugu siapa Sen? Odi, Di mana, one. one yang mana, Bukunya ditutup ya. ya. Oke, seperti itu. Terima kasih Mas Ansori. Lumayan lancar teman-teman. Mas Kasiro, halo Mas Kasiro. Ya loh Sam, Sudah hafal? sedikit Sam. Silakan dicoba dulu. Nugu siapa, muat apa, musen yang apa, di mana, one yang mana, onje kapan, olma berapa lama, berapa hari, Harga. berapa harga, miot berapa satuan, olmana berapa lama, otoke bagaimana cara, Ya. oten yang bagaimana, kenapa, Kalau onje, onje kapan, nugu, nugu siapa, odi, di mana, otoke, gimana, otoke bagaimana cara ya, one, one yang mana, one yang mana, kalau w, kenapa, ya terima kasih Mas Kasiro. Sudah lancar ya. Selanjutnya, wah Mas Agus keluar ya. Sepertinya ada keperluan. Oke teman-teman, seperti itu untuk penjelasan tadi kalimat tanya ya. Saya akan coba melanjutkan, ada sekitar waktu 10 menit ya teman-teman. Saya akan melanjutkan mengenai ini ya. Nanti kita lanjutkan besok insya Allah selesai di bab 3 teman-teman. Nih ya, kita akan melanjutkan. Di sini ada yang namanya apa nih? Kata bantu teman-teman ya. Ada kata bantu nih. Kata bantu itu yang pertama bunyinya ege dan hante. Ini ya, ege dan hante. Artinya apa? Artinya kepada teman-teman. Ya, kan kalau untuk partikel subjek itu kan keso ada tuh ya untuk partikel subjek. Tapi kalau yang ege dan hante ege dan hante ini maknanya adalah kepada teman-teman. Seperti itu. Untuk apa? Untuk orang. Nah, jadi kepadanya ini untuk orang teman-teman. Seperti contoh yang pertama ini. Ini saya minta tolong mulai dari Mas. Oke, terlihat ya layar saya ya. Layar saya terlihat nggak teman-teman? Oke, terlihat teman-teman. Ya, saya minta tolong mulai dari Mas Purdi. Mas Purdi ini dibaca nih, yang satu ini. Yang kata bantu ya Sam? Ya, yang ini. Silakan. Gong. Dong. Ini dong. Iya, dong. Dongseng. Terus? Dongseng. Yang ini. Ege. Ya, terus? Dongseng ege. Cagel. Itu C ya. Ya. Cegel. Terus J ditambah dengan vokal U dan vokal O. Juwo. Terus akhirannya yo.
주어요. Iya, betul. Ulangi. 동생에게 Terus? 책을 Hmm. 줘요. Oke, dongsengege, cigel juwoyo. Seperti itu ya. Dongseng adik, cek itu buku, juwoyo itu memberi dari kata juda. Berarti kalau kita artikan apa, Mas apa? Purdi? 아dik Kalau tidak ada subjek, berarti dari belakang. Berarti saya juwoyo memberi ya. Berarti 예, 줘요. memberi. saya memberi terus cek apa? Cek? buku Ya, buku betul. Saya memberi buku. Terus ege. kepada Ya, betul. Kepada siapa? Dongseng ya. adik. Seperti ini ya, teman-teman. Jadi tidak ada subjek nih di sini. Pada dari itu Anda artikan langsung ke belakang. Saya memberi buku kepada siapa? Kepada adik. Seperti itu ya. Selanjutnya ini masih Mas Purdi dibaca. 지훈 씨한테 지훈 씨한테 편지를 Ya, pionjiro. Terus 보내었어요. ini bukan bona ya. 보내서요. Ya, betul. Pionji surat. Bones sudah mengirim. Berarti gimana? 보내 surat sudah mengirim surat. Oke. Saya sudah Saya mengirim. sudah Ya, sudah mengirim. Ini ya, bones teman-teman ya. Boneda itu mengirim. Nah, di sini kan ada as, os, hes ya. Bones. Nah, artinya sudah mengirim. Saya sudah mengirim pionji. Pionji surat Ya. Kemudian ada hante kepada Jihunsi, berarti Mas Jihun. Jadi si ini maknanya Mas atau Mbak, teman-teman ya. Jihunsi berarti Mas Jihun, seperti itu. Oke, bisa ya. Jadi hante itu ege dan hante maknanya adalah kepada, teman-teman. Oke. Selanjutnya yang nomor 2, teman-teman ya. Ini ada egeso dan hanteso. Artinya itu dari, untuk apa? Untuk orang, teman-teman ya. Jadi ada ege, kalau di atas kan ege dan hante. Kalau yang nomor 2 adalah egeso dan hanteso. Kalau ege tadi artinya adalah kepada, kalau egeso dan hanteso artinya adalah dari, teman-teman. Ya. Kita coba siapa nih? Mas Nortan. Dibaca Mas Nortan. Bentar, saya pakai itu dulu. Enggak usah nih. 어머니 geso yung tonel badasso요. 어머니 geso yung tonel badasso요. Ada e-nya ya? 어머니 geso yung tonel badassoyo. Menerima badassoyo. Yongdon ini uang saku, bat itu menerima, as itu apa? Sudah ya? Iya. Omoni ibu. Saya- Jadi gimana kalau kita artikan? Saya tersirat, saya menerima uang saku dari ibu saya. Ini kan ada as ya. Sudah. Nah, saya sudah bat menerima. Berapa? Nih ya, yang ini menerima nih. As itu sudah. Badas berarti sudah menerima atau telah menerima, kayak gitu ya. Saya sudah menerima Yongdon uang saku. Aduh. Uang saku, kemudian ada ege soarnya apa? Dari ibu saya. Dari ibu. Betul ya. Yang bawah Mas. Lanjut. Silakan dibaca. 선생님한테서 칭찬을 받았어요. Oke. Berarti Saya tersirat 칭찬 sudah belakang menerima. ya, dari belakang. Sudah menerima. Sudah
sudah menerima ya. Cincang pujian ya. Oh, Pujian, kemudian hanteso dari guru saya, dari guru. guru seperti ini ya. Jadi sansenim hanteso cincang lewat soyo. Jadi saya sudah menerima teman-teman pujian dari Pak Guru atau dari guru seperti itu. Oke ya. Jadi pahami ya, ada ege ya, hante, kemudian ada lagi egeso dan hanteso. Kalau ege itu kepada, ege hante itu kepada. Kalau egeso, hanteso dari, teman-teman. Maknanya seperti itu. Ini nanti Anda wajib dihafalin lagi nih, teman-teman. Ya. Kemudian di nomor 3 ini ya, ada eso dan kaji. Eso itu kan di atas diartikan di atau dari. Kalau di sini, eso itu diartikan dari. Jika dipasangkan dengan kaji, jadi dalam satu kalimat, ya, misalkan Anda menemukan ada eso dan ada kaji, oke, maka dia diartikan adalah dari, kemudian kajinya itu sampai. Kan di atas tadi ada ya satu kalimat yang pakai kaji, teman-teman. Artinya sampai kaji itu. Kalau esonya dari. Kayak gitu ya. Saya minta tolong siapa nih? Kariska. Nah, Kariska silakan dibaca ini yang ini. Silakan Kariska. Halo Kariska. Saya izin duluan Sam ya, ada keperluan. Oke, siap Mas Ansori. Kalina, halo Kalina. Ya, Sam. Ya, silakan dibaca Kalina nomor 3. Yang ini. Cibeso. Cibeso, kemudian Huisa. Terus Kaji. kemudian Goro ya, Goro gayo. Ya, Goro gayo, betul ya. Jibeso Huisa kaji Goro gayo. Jip itu rumah ya. Eso kan tadi dari ya. Kemudian Huisa itu kantor, kaji itu sampai, Golo gayo pergi dengan berjalan kaki. Golo gayo itu maknanya pergi dengan berjalan kaki. Berarti gimana? Nanti saya dari Jalan kaki. Dari rumah dulu ya. Mau pergi jalan kaki dulu? Boleh pergi berjalan kaki ya. Pergi dengan berjalan kaki itu juga boleh ya. Golo gayo itu maknanya adalah pergi dengan jalan kaki. Pergi dengan ini ya. Berjalan kaki. Esok dari ya. Dari rumah ke kantor. Rumah, kemudian Kantor. Sampai. Ke apa sampai sih, Sam? Yang ini kaji itu sampai ya. Sampai ke kayak gitu. Oh iya. Sampai ke kantor. Jadi ada eso maknanya dari, kalau kaji itu sampai. Begitu ya teman-teman. Jipeso huisa kaji golo gayo. Saya berjalan kaki teman-teman ya. Saya pergi dengan berjalan kaki atau saya berjalan kaki saja boleh. Saya berjalan kaki saja seperti ini boleh ya. Berjalan kaki dari rumah sampai ke kantor ini juga boleh. Ya, tidak perlu dikasih. Kalau di sini kan sebenarnya ada gaknya, artinya pergi teman-teman. Saya pergi dengan berjalan kaki dari rumah sampai ke kantor itu juga boleh. Yang ini Kalina dibantu baca. Hankyoeso. Hakyo. Iya, Hakyoeso. Hakyoeso, terus Jipkaji. Otoke gayo. Oke. Arti ya. Hakyo sekolahan, jip rumah, otoke bagaimana cara, gayo pergi. Berarti gimana? Bagaimana cara pergi dari sekolah? Pergi dari sekolah sampai ke rumah. Ya. Ke rumah. Seperti ini ya, teman-teman. Cara menjawabnya. Silakan ditulis ya. Ini ya.
Hakyoeso Chipkaji Otokegayo. Bagaimana caranya kita pergi ya dari sekolah sampai ke rumah, atau bagaimana caranya pulang dari rumah ke sekolah. Dari sekolah ke rumah ya. Dari sekolah ke rumah seperti ini ya. Di sini kan ada eso, Hakyoeso, berarti dari sekolahan sampai ke rumah. Kayak gini ya. Oke teman-teman, untuk penjelasan hari ini saya rasa cukup ya, karena sudah malam ya. Tadi ada yang nguap juga itu. Aku ngantuk. Oke. Untuk video rekodnya